اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Teman-teman dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita seputar fikih kurban, dan kita masih membaca kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah karya salah seorang ulama Al-Azhar, yaitu Profesor Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari radhiyallahu taala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Pada video sebelumnya kita sudah berbicara tentang hikmah disyariatkannya ibadah kurban. Banyak sekali hikmah yang kemarin kita bahas, dan tidak mungkin kita ulang satu persatu pada video ini, maka teman-teman yang belum menyimaknya bisa menyimak video sebelumnya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang keutamaan atau fadilah ibadah penyembelihan hewan kurban. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Fadlul udhiyah, keutamaan atau fadilah melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban. Waradat fi fadlil udhiyati ahadithun kathiratun. Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara seputar keutamaan ibadah penyembelihan hewan kurban. Wa yakfi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadhaba ala fi'liha tula iqamatihi bil Madinatil Munawwarah. Dan cukuplah untuk menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya ibadah ini, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa konsisten dan tidak pernah meninggalkannya selama beliau tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah, selama beliau tinggal di kota Madinah. Wa minal ahadits al-waridah fi fadlil udhiyah, dan di antara hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan atau fadilah penyembelihan hewan kurban, yang pertama adalah an Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ma hadhihi al-adahi qala sunnat abikum Ibrahim salawatullahi alaihi wasallamu qalu fama lana fiha ya Rasulullah qala bikulli sya'ratin min as-sufi hasanatun. Min Musnad Ahmad bin Hanbal. Taib. Di antara hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan ibadah penyembelihan hewan kurban adalah hadis yang bersumber dari Zaid ibn Arqam. Beliau berkata, telah berkata sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa pengorbanan ini? Yani esensinya apa penyembelihan hewan kurban ini? Qala sunnata abikum Ibrahim salawatullahi alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, penyembelihan hewan kurban ini merupakan ajaran leluhur kalian, yakni Nabi Ibrahim salawatullahi alaihi wasallam. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Apa yang kami dapatkan dari penyembelihan
hewan kurban ini wahai Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikulli sya'ratin minas sufi hasanatun. Setiap helai dari bulu hewan tersebut dinilai sebagai suatu kebaikan. Yani jika Anda menyembelih hewan kurban lillahi ta'ala, maka setiap helai bulu yang ada pada hewan tersebut yang Anda sembelih, itu dinilai sebagai sebuah kebaikan untuk Anda, para pelakunya. Subhanallah. Kemudian rawa Abul Qasim al-Asbahani an Aliyin wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Fatimah qumi fashhidi udhiyataki fa inna laki بأول قطرة من دمها مغفرة لكل ذنب أما أنه يجاء بلحمها ودمها يوم القيامة فيوضع في ميزانك 70 ضعفا قال أبو سعيد الخدري يا رسول الله أهذا لآل محمد خاصة فهم أهل لما خصوا به من الخير أم للمسلمين عامة قال صلى الله عليه وسلم لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة رواه أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الترغيب والترهيب. Diriwayatkan oleh Abul Qasim al-Asbahani dari Sayyidina Ali dan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai Fatimah, bangkitlah, yakni bangkitlah dari tempat dudukmu atau bangkitlah dari pembaringanmu. Fashhadi udhiyataki, saksikanlah pengorbananmu ini, yakni saksikanlah hewan yang engkau hendak korbankan ini, yang hendak engkau sembelihkan ini. Fa inna laki bi awwali qatratin min damiha maghfiratan likulli dzambin. Sesungguhnya setiap darah yang mengalir atau yang menetes itu bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa. Ama annahu yuja'u bilahmiha wa damiha yaumal qiyamah fayudha'u fi mizaniki 70 dhi'fan. Adapun di hari kiamat nanti kelak akan didatangkan daging-dagingnya, darah-darahnya, kemudian diletakkan di dalam timbangan kebaikanmu, lalu akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya itu sampai 70 kali lipat. Kemudian qala Abu Sa'id al-Khudri, mendengar hal itu, Abu Sa'id al-Khudri berkata, wahai Rasulullah, apakah keistimewaan ini hanya dimiliki oleh keluarga Muhammad karena mereka itu merupakan keluarga yang layak mendapatkan keistimewaan? Amlil muslimina amatan, atau keistimewaan ini juga bisa didapatkan oleh kaum muslimin secara umum? Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, li ali Muhammadin khasatan walil muslimina amatan. Keistimewaan tadi itu diberikan oleh Allah untuk keluarganya Nabi Muhammad secara khusus, juga diberikan kepada kaum muslimin secara umum. Thumma rawa Tabrani fil Kabir an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi adha ma amila adamiyyun fi hadzal yaumi afdala min damin yuhraq illa an yakuna rahiman maqtu'atan tuwsal. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Kabir yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, dulu Nabi SAW pernah bersabda di hari Idul Adha. Kata Nabi SAW, tidak ada suatu amal yang lebih afdol yang dilakukan oleh manusia di hari Idul Adha daripada menyembelih hewan kurban. Yakni menyembelih hewan kurban itu merupakan suatu ibadah yang paling utama, yang paling afdol di hari raya Idul Adha.
illa an yakuna rahiman maqtu'atan tusal, kecuali apabila Anda memiliki hubungan yang sempat putus, lalu Anda sambung kembali hubungan itu. Maksudnya adalah amal yang paling baik di hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Tidak ada yang lebih baik dari itu kecuali jika Anda memiliki hubungan yang buruk dengan seseorang, lalu Anda sambung perbaiki hubungan yang buruk itu sehingga menjadi baik, dan yang putus menjadi tersambung, yang kusut menjadi lurus, terurai kembali, yang dingin menjadi hangat, itu lebih baik daripada menyembelih hewan kurban. Taib. ثم روى الطبراني في الأوسط عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat yang bersumber dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Wahai sekalian manusia, sembelilah hewan kurban dan carilah pahala dari darah-darahnya. Sesungguhnya darah itu, meskipun dia jatuh menetes ke atas permukaan tanah, sesungguhnya kebaikannya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hewan kurban itu ketika disembelih, darahnya menetes ke atas tanah, menetes ke atas permukaan bumi, dan pahalanya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم عن حسين بن علي رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. Dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberikan kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia belum berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ma amila ibnu Adam min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam wa innahu la yu'ta yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a bil ardi fatibu biha nafsan. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu amal yang dikerjakan oleh manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Lagi-lagi maksudnya adalah menyembelih hewan kurban itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya Idul Adha. Dan sesungguhnya akan didatangkan pada hari kiamat hewan yang disembelih itu lengkap dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, yang datang kepada orang yang berkurban menjadi sarana tunggangan untuk melewati sirat dan menuntunnya atau membawanya hingga sampai ke depan pintu surga. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a bil ardi, dan sesungguhnya kebaikan atau kebaikan dari orang yang berkurban ini, kebaikannya telah sampai kepada Allah lebih dulu sebelum darah sampai ke atas tanah ketika disembelih. Fatibu biha nafsan. Oleh sebab itu, rasakanlah kebaikan di dalam dirimu pada saat kamu menyembelih hewan kurban. Nah, ada suatu faidah disebutkan oleh Syekh Hisham, dzakara ba'dul ulama fi hadhihi al-hadits allati dzakarnaha dha'fan
إلا أنه يؤمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال كما نص على ذلك علماء الحديث. Disebutkan oleh para ulama di hadis-hadis yang tadi kita baca itu, sebagian dari hadis itu ada yang dhaif, tapi hadis dhaif itu tetap bisa diamalkan pada fadailul amal. Ma mana fadailul amal? Fadailul amal yakni hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan dalam beramal. Nah, hadis-hadis yang tadi kita sebutkan itu sebagian ada yang dhaif dan itu tidak apa-apa, masih boleh diamalkan karena konteksnya adalah fadhailul amal. Yakni hadis-hadis yang tadi kita baca itu menerangkan tentang fadilah suatu amal. Dalam konteks ini adalah fadilah menyembelih hewan kurban. Kama nassu ala dzalika ulamaul hadis. Sebagaimana kebolehan mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul amal itu telah disebutkan oleh ulamaul hadis, oleh ulama-ulama hadis di dalam kitab-kitab mustalahul hadis. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نلتقي في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.